Dan EXP Lane untuk Grok sekalipun aku sangat suka sekali karena emang untuk sekarang bisa memberikan beberapa kejutan. Apalagi semenjak Flicker itu bisa dipadukan dengan source skill yang sedang keluar. Jadi itu untuk sekarang sering banget kita akan melihat bagaimana one shot dengan kejutannya. Siapapun yang akan berjalan di atas atau bahkan di depannya dari Atlas dan juga Grok ini akan cukup berbahaya. Walaupun kita tahu sendiri untuk Atlas dia nggak bisa ultimate-nya pakai Flicker, tapi Flicker dulu baru ultimate. Tapi ini potensi dari Digi bisa jadi pick oleh The Volley sebagai counternya secara langsung. Terlalu mahal kayaknya. Terlalu mahal sepertinya, seperti yang KB bilang. Dan Lilia yang akan menahan pergerakan hero-hero dive seperti yang sudah diamankan oleh Burn Express di sini. Oke, dengan hadirnya Yves, otomatis di first pick ini udah menutup potensi untuk Xavier karena terlalu beresiko untuk mengamankan Xavier di area mid lane. Gusion walaupun itu hero powernya Hun, tapi ketika berhadapan dengan Yves yang dia punya shield absorb kayaknya nggak bakal menjadi jawaban juga karena damage-nya nggak akan cukup. Lilia jawaban yang tepat karena urusan clear wave minion dan juga memaksakan penggunaan Purify yang bisa digunakan oleh Hun dan juga Basic, ini bakal menjadi gameplay atau dua kemungkinan yang akan digunakan oleh The Volley. Akan kita lihat sebanyak apa Purify yang akan dibawakan oleh The Volley kalau begitu. Ini cukup menarik tentunya, bakal seperti apa tentunya perjuangan dari kedua belah tim di babak lower bracket ini, Nevin. Oke, udah kita lihat juga dukungan dari para penonton yang hadir di tenis indoor Senayan untuk kedua tim, Burst Express dan juga The Volley. Dan dengan hero-hero pilihan mereka kita bakal lihat game seperti apa untuk game yang pertama. Dan langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Babak lower bracket untuk tim dari North America versus Cambodia di sini. Hesa yang menjadi, mungkin yang ini KB bilang, ini mungkin jawaban dari Burn Express di babak lower bracket ini. Tentunya memberikan harapan untuk tim Cambodia kita bertahan di babak lower bracket. Tapi The Volley dari Mobazen dengan Fredrin-nya bakal berfokus terlebih dahulu untuk gimana caranya mereka bisa dapetin level 4. Seperti yang kemarin KB udah bilang, ngebawa Fredrin jungler, ini mungkin level 5 aja dia tuh udah bisa ngerusuh ke arah mungkin jungler dari tim Burn sendiri. Dan Voichikan sudah melakukan hal tersebut tentunya di 1 menit awal kita mencoba untuk mengganggu ke arah Cema di sini. Namun ternyata D7 langsung memberikan backup dengan sangat cepat. Apakah Voichikan akan menjadi target utama terlebih dahulu. Dan Flicker digocek kali ini dari Voichikan. Tapi Cema tidak akan membiarkan itu terjadi. Bakal coba untuk survive terlebih dahulu dan Voichikan masih bisa bertahan. Wow, itu satu pancingan yang cukup lama, buying time yang benar-benar bagus juga dari seorang Voichikan, di mana dia bisa menarik 3 sampai 4 player dari Burn Express hanya untuk mengejar seorang diri saja. Dan pastinya momen tersebut dimanfaatkan oleh keempat pemain lainnya dari The Volley, membuat mungkin nanti akan ada beberapa perbedaan sedikit dari segi objektivitasnya. Dan so far di bagian bawah kita udah melihat adanya I'm Your ATM yang akan berhadapan langsung dengan seorang Lilia. Ini bakal cukup sulit sih, mengingat Lilia kan punya magic damage yang cukup besar dan Grok nggak akan punya defensive magical sebesar itu untuk menghadapi Lilia. Iya, sementara ini dengan pressure yang diberikan oleh The Volley ya di area early-nya dengan ngebawa Lilia sebagai salah satu burst agak sedikit bisa dibilang ya cukup menyulitkan lah. Karena setidaknya dia nggak perlu sampai overcommit untuk numbangin satu pemain. Dia bikin pemainnya lawannya untuk recall aja itu udah cukup. Ya apalagi sampai keluar Flicker kan barusan dari I'm Your ATM di early game. Dan ini sebelum munculnya Turtle by UBS Gold, ini akan menjadi sebuah potensial yang sangat menguntungkan bagi The Volley tanpa adanya Flicker dari I'm Your ATM. Dan ada objektif yang sudah langsung di-poke oleh kedua belah tim pun mencoba untuk mengusir pergerakan pemain-pemain dari tim Cambodia. Sementara Cema berfokus terlebih dahulu, tapi ternyata Mobazen berhasil untuk mendapatkan satu buat retribution yang baik banget. Turtle Flame by UBS, sementara D7 bakal menjadi first blood in Phoenix yang sudah didapatkan oleh The Volley. Ini bisa dibilang menjadi keuntungan yang luar biasa untuk The Volley. Iya, sejauh ini early game mereka berjalan dengan sangat amat baik sih. Mulai dari pressure yang mereka bisa kasih ke arah I'm Your ATM, terus kali ini mereka juga bisa ngedapetin Turtle. Bahkan dengan hilangnya satu pemain, berarti mereka bisa langsung maju ke area top lane-nya, memberikan beberapa pressure lagi ke seorang Hesa. Terpaksa dipukul mundur, membuat seorang basicnya akan lebih kuat nantinya dengan item-item yang harus ia ambil. Ya apalagi udah ada Swift Crossbow di sana dari satu sosok basic. Ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan Hesa ini masih terlalu jauh juga. Bahkan Hesa harus mengamankan terlebih dahulu untuk Calamity Reaper karena kita tahu sendiri bagaimana cooldown dan juga true damage sangat dibutuhkan bagi sosok Harith di early game. Walaupun dengan hadirnya Purify di sini dari Basic, ini tetap akan menjadi sebuah ancaman ketika nantinya Basic menyelesaikan Golden Staff. Karena mau bagaimanapun Purify ini adalah jawaban untuk D7 dan D7 harus mempertimbangkan bagaimana cara dia untuk melakukan sebuah inisiasi agar nantinya Purify dari Basic
tidak bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah dengan menekan Fataling selama mungkin, Yap. sehingga nanti Purify-nya terpicu untuk digunakan. Dan bahkan mungkin jadi PR buat Burn juga. Gimana caranya? Satu pemain antara mungkin bukan di Seven-nya yang bakal nge-pop up Purify itu dipakai oleh Basic dan juga Hun. Jadi ketika ada satu buah Fataling dan dengan tidak adanya Purify mungkin akan menjadi inisiasinya manis untuk Burn Express. Ya mungkin ditukarkan dengan Wild Charge Wild atau Charge, Tempest ya. of Blade. Atau dengan real world manipulation aja kayaknya udah cukup deh. Karena dengan RWM dari Yves, ini akan membuka bagaimana Basic dengan skema escape-nya yang sangat minim sekali. Tanpa adanya flicker, ingat. Tanpa adanya flicker ya, karena hanya membawa Purify kali ini. Jadi agak sedikit bisa dibilang PR yang cukup menyulitkan juga dari Burn Express. Karena kalau misalnya ngebuang dengan satu buah Fataling ini agak sedikit sia-sia ketika Purify masih dipegang oleh Basic dan lihat tabungan yang didapatkan oleh Basic di area atasnya. Bermain dengan sangat amat tenang dari Basic sendiri dan The Valley kali ini dengan rotasi yang bisa dibilang maksimal banget sih dari mereka punya Hun. Lihat, Hunnya udah ngebuka map, mencoba untuk cari informasi terlebih dahulu. Tapi ada satu buah setup tentunya Nomen BS kena 3 pemain. Dan Mobazin berhasil untuk mendapatkan tersusun by UBS kali ini. Masih mau lebih, dapatkan dari Mobazin mencoba untuk menahan di area depan. Namun ternyata Super Shock akan tumbang terlebih dahulu di tangan seorang Hesa. Dengan satu buah Summon Force, tapi ternyata Mobazin masih coba dikejar dan I'm Your ATM yang akan mengambil nyawa dari seorang Mobazin. Wow, 2 tukar 1 harus terjadi kali ini. Padahal tadi udah ada satu inisiasi yang bagus banget dari The Valley. Tapi pada pertukarannya mereka bisa mendapatkan ke arah Turtle juga. Bisa dibilang rugi tapi nggak rugi-rugi banget lah ya sejauh ini. Dan cuma ya bakal coba untuk menjadi target terlebih dahulu. Fight Chicken punya mobilitas yang besar banget. Dari tadi bahkan dia yang coba untuk memecah fightnya. Tapi Basic hampir saja bisa tertangkap dengan damage yang luar biasa. Bisa dikeluarkan oleh seorang Hesa. Iya, secara perhitungan objektif mungkin pertukarannya kayak 2 tukar 2 kan. 2 Iya, point kill diamankan iya. sama Burn Flash. Terus The Valley hanya mendapatkan Dapetin. 1 saja. Tapi dengan pertukaran Turtle sebenarnya ini bagus buat The Valley. Karena mereka sharing dari segi goldnya. Hanya saja untuk individual dari Mobazin perlahan-lahan ini bisa kesusul sama Cema. Karena Cema dengan rotasi yang cepatnya dia punya, apalagi udah punya Windtalker juga. Sesaat lagi mungkin akan menuju kepada Berserker's Fury. Backline dari The Valley cukup terancam sepertinya antara Hun atau Basic. Karena mereka tidak memiliki flicker. Sehingga hal tersebut yang akan membuat Cema makin lebih percaya diri untuk melakukan sebuah serangan ke arah belakang. Konsil mulai dibuka kali ini dan bahkan lihat Hesa menggabungkan Summon Force mencoba untuk mengclear secepat mungkin minionnya terlebih dahulu. Tapi Town connect kali ini dapat Fataling. Connect ke arah seorang Mobazin kali ini. Dan satu body manipulation dari seorang Seeker mencoba untuk menahan pergerakan dari The Valley. Namun tidak akan ada yang tumbang. Karena kelihatan Hesanya dia tahu. Ini udah kelihatan Conceal play yang dibuka sama The Valley. Tapi kali ini ternyata tidak masih mau berhenti dari The Valley. Mereka mencoba untuk menahan mendapatkan satu buah objektif turret di area atas. Namun ternyata masih bisa ditahan oleh Burn Express. Wah, ini penahanan sebuah teamfight di area top lane bener-bener ngejawab banget dengan split push yang dibawakan sama Cema. Itu yang tadi sempat aku bilang bahwa dengan purple buff yang missing atau hilang dari Mobazin, otomatis ini Mobazin gak bakal punya kapabilitas untuk teamfight di early game seperti ini. Dan dengan level yang sama Cema untuk sekarang, bahkan dia bisa untuk melakukan sebuah split push karena Link rotasinya cepet banget. Tapi tahan dulu, Braver Fighter dibuka oleh Fight Chicken namun hanya memberikan poke damage saja. Satu Boneman Blast lagi dan lagi, kali ini dibuka oleh Super Shark dan terkena ke arah Amir ATM dan bahkan Amir ATM bakal coba untuk mundur terlebih dahulu setelah gagal mendapatkan turtle slane yang sudah didapatkan oleh The Valley by Ubesco. Oke, Turtle yang ketiga berhasil lagi diamankan oleh The Valley. Kita lihat sebenarnya presence dari D7 yang bahkan tingkat participationnya sempat kita lihat juga sampai ke angka 97%. Tapi kali ini benar-benar dibatasi pergerakannya. Bahkan The Valley bisa ngedapetin satu eliminasi ke arah seorang Hesa. Tapi masih berhasil melarikan dirinya dengan pergerakan yang begitu cerdik. Kali ini membuat Fight Chicken harus lebih sabar lagi. Mereka udah kehilangan 2 outer turret. Bukan menjadi hal yang baik untuk teman-teman dari The Valley. Ini mungkin kelihatan Cemanya tuh nggak terlalu terlihat di map ya, Be ya. Tapi Iya. dia tuh mulai ngeganggu dengan pattern farmingnya si Mobazin ini diacak-acak sama Cema. Kayaknya dengan banyaknya Purify dan juga poin-poin yang mungkin full HP-nya terlalu tinggi dari Fight Chicken, Mobazin dan juga Super Shark, target marketnya Cema nih bukan point kill tapi adalah split push. Split push ya. Dan itu adalah winning condition yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan hadirnya Hesa juga karena Hesa ini kuat banget untuk team fight-nya, apalagi ketika nanti dia sudah selesai dengan concentrated energy. Kelihatan Calamity Reaper tadi dari tangan dia ngepok aja ke arah basic tuh. Dia juga udah selesai dengan Federal of Heaven. Betul, ini udah bahkan menambah lagi ya damage dari seorang Hesa.
Dan kali ini dengan 2 turret yang diamankan oleh Burn Express, metode split push yang dibawakan oleh Burn Express ini terlihat cukup efektif. Iya, sejauh ini mereka bisa dapetin 2 outer turret. Meanwhile untuk The Volley yang mencoba untuk fokus ke arah teamfight, mereka belum bisa bahkan menghancurkan turret yang ada di area top lane-nya. Iya, apalagi ketika tadi sempat memaksakan ke area top lane, malah Hesa yang mendapatkan sebuah keuntungan dengan melakukan clear dan memberikan tekanan kepada Mobazen agar Mobazennya tidak mendapatkan purple buff. Tapi untuk sekarang mereka berjalan benar-benar bertiga agar Hun, Basic dan Super Shark saling bahu-membahu agar mereka tidak ada yang kehilangan satu demi satu. Apalagi dengan posisi 4-1 seperti ini, The Volley seolah-olah ingin memperkuat skema teamfight dan mereka ingin membuktikan dengan winning condition 2000 gold yang sekarang muncul di tangan mereka. Ini mereka tetap akan pegang dan kendalikan sampai Lord pun muncul by UBS Gold. Oke, dan ini tergantung ya. Aku ngelihat dengan retribution yang on point dari Mobazen, sebenarnya nggak terlalu khawatir dengan mungkin kontes yang akan dilakukan oleh The Volley. Tapi Burn Express tentunya mereka tahu dengan potensi dari Mobazen dengan retribution yang sangat on point, mungkin mereka juga nggak akan terlalu memaksakan Lord yang bisa dibilang sekarang udah mulai dipok. Mereka lebih memfokuskan gimana caranya mereka bisa untuk nge-clear minion cepat, merapikan setidaknya laningnya biar masih bisa dipegang oleh Burn Express kali ini. Oke, beberapa setup juga pasti langsung dilakukan oleh The Volley dengan ada 3 pemain di area terdepan dan I'm Your ATM yang bakal coba untuk memberikan sedikit pengalihan isu aja karena kayaknya fightnya bakal digeser ke area mid lane dengan adanya seorang Fight Chicken yang udah mulai bersiap-siap untuk saat ini. Masih sabar mencari momentum yang tepat juga karena kita tahu banyak juga ya hero-hero momentum yang ada di tangan teman-teman dari The Volley, terutama adanya Super Shark yang udah mulai bersiap-siap. Sebenarnya bahaya juga sih kalau Burn Flash mau melakukan sebuah setup menuju kepada split push 4-1 ya. Iya. Karena mau bagaimanapun Link dari Cema butuh energi banyak untuk crossing dari bawah ke area top lane. Sementara Fight Chicken walaupun dia tidak hadir di team fight tapi basic ini bisa menimbulkan efek damage yang sangat luar biasa kepada D7 dan juga I'm Your ATM sebagai tanker utama dari Burn Flash. Malah aku lebih kepikiran gimana cara Super Shark bisa dapetin satu momen, tapi kali ini Fight Chicken udah ngebuka terlebih dahulu, tapi wall charge dari seorang Amira Team yang menggagalkan hal tersebut. Tapi kali ini D7 mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi dicicil oleh seorang Basic. Flicker digunakan namun ternyata damage-nya terlalu perih. Masih dari seorang Karin Galing Connect, tapi ternyata Cema berhasil untuk mendapatkan trik tersebut dan Mobazen berhasil untuk mendapatkan Lord Clean by UBS kali ini. Ini yang aku udah bahas ketika dengan formasi 4-1 yang dibawakan oleh Burn Express, mereka nggak perlu takut dari The Volley karena mereka punya retribusi yang benar-benar on point dari Mobazen dan Burn Express mereka memang numbangin 2 pemainnya. Tapi apakah itu worth it, Profesor KB? Jujur ini kayak 2 tuker 2 sebenarnya, sama banget kayak kejadian Turtle tadi. Bedanya untuk sekarang Basic itu kan tumbangnya di momen-momen ketika Lordnya mau didapatkan. Jadi sebenarnya di sini The Volley itu menukarkan 3 untuk 2 karena mereka dapetin Lordnya. Sebenarnya dengan pertukaran Basic dengan Lord di menit sekarang aman. Tapi kalau ini halnya terjadi kembali di menit yang ke-18, Beda cerita ya? menurutku ini beda cerita dan bakal menjadi sebuah Rugi malapetaka. Karena kerugian yang didapatkan akan berlipat ganda. Clear wave minionnya dari The Volley minim banget soalnya. Oke, tapi kali ini D7 sudah dipukul mundur oleh Mobazen. Dan pemain-pemain dari tim Burn Express mereka harus berhati-hati dengan rotasi yang dibawakan oleh tim The Volley kali ini. Di area bawah Lordnya sudah mulai berkumandang, sementara Cema masih dengan metode yang sama, split push yang dibawakan. Hesa dengan Lord pertama yang baru aja didapatkan oleh The Volley ini cukup mudah tentunya untuk Burn Express melakukan defense tersebut. Iya, tapi minimal dari The Volley harus bisa dapetin outer turret di area mid lane-nya dulu. Setidaknya menyamakan kedudukan mereka di area mid lane-nya karena itu adalah yang akan menjadi pusat rotasi untuk seorang Mobazen juga ketika dia akan mencoba untuk mendapatkan ke arah orange buff ataupun purple buff yang tersisa. Dan so far dengan inner turret yang diamankan oleh seorang Cema, split push-nya bisa dibilang berjalan dengan sangat amat baik dan potensial dari Burn justru sangat terlihat sih di game kali ini. Iya, potensial untuk split push sangat terbuka dengan sangat amat lebar, apalagi Cema dalam keadaan yang sangat prima untuk melakukan sebuah split push ditambah dengan purple buff yang ia miliki. Namun beda cerita kalau misalkan akan ada invasi di area jungle terutama bagi The Volley dan buat sekarang conceal play menuju kepada Cema. Oh, dibuka tanpa soft blade terlebih dahulu melihat adanya warning yang dibuka oleh The Volley di sini dengan satu buah conceal play, namun langsung dihindari oleh Cema bermain dengan sangat amat disiplin. Dia tahu dia nggak mau terlalu team fight yang benar-benar kayak overextend dengan The Volley karena potensi sisi yang dimiliki oleh Mobazen, oleh Fight Chicken ini bisa ngebuat Cema bisa ditumbangkan dengan cukup mudah meskipun ada purple di tangan seorang Cema. Bakal jadi bahaya besar juga tentunya. Tapi dari segi item aku suka banget dengan jawaban dari Basic yaitu adalah Athena Shield. Karena dia sadar betul bahwa bagaimana power dari Hesa ini nantinya di bagian late game akan sangat menjengkelkan bagi para marksman. Karena mau pakai Wind of Nature tembus.
magical damage-nya. Dan ditambah dengan bagaimana kehadiran dari Cema juga tidak selalu mengancam ke arah basic. Dan Wind of Nature belum tentu menjadi jawaban untuk di game kali ini. Oke, tapi ini fair juga kalau I'm Your ATM bisa dicicil ya, dipoke oleh basic sendiri. Jadi nggak boleh terlalu bermain terlalu agresif juga sih dari Burn X-Flash karena posisi mereka fokusnya untuk ngedistract aja pergerakan apalagi dari Fight Chicken yang bisa aja muncul kapanpun dengan satu buah reverse fighter. Jadi kalau mereka bawain split push dengan formasi 4-1 dengan Cemanya, kemungkinan besar ini Dengan masih cara yang sama dan metode yang sama mungkin akan terulang kembali. benar. Cuma satu catatan, yang penting I'm Your ATM-nya ini nggak tumbang dan dia bisa melakukan inisiasi balasan terhadap Super Shark dengan Numen 16-nya karena ini Super Shark power banget juga dengan area of effect yang luas banget. Mereka harus peka banget sih sama Numen Blast setup yang dibuka oleh sama Super Shark dan apalagi wall charge yang mungkin bisa nge-cancel ya dari I'm Your ATM ke Pakai arah barrier Super juga Shark. ke-cancel sebenarnya. Yes, tapi biasanya barrier ini buat lebih ngenahan di mana pemain-pemain dari The Valley memberikan backup ke arah mungkin seorang basic di sini ketika di shutdown oleh seorang Cemah. Ya, dan kita lihat juga bagaimana dari seorang Hun dia bakal fokus ke arah I'm Your ATM mengingat ya magic damage-nya kan benar-benar maksimal di tangan ke orang I'm Your ATM tapi kali ini udah ada beberapa inisiasi Fight Chicken mencoba untuk masuk ke bagian belakangnya tapi di sisi lain dapat top lane langsung dibuka. Super Shark mendapatkan seorang D7-nya dan pengejaran ke arah seorang Cemah. Apakah akan langsung dikejar karena Mobazane berhasil mendapatkan Lordnya Cimomo. Wow, kita melihat pergerakan dari Burn X-Flash yang mungkin mereka nungguin momentum di mana Mobazane ngepok nih ke arah Lordnya biar Cemanya bisa coba untuk setidaknya kontes dengan satu buah permainan Retribution. Namun ternyata dari The Valley mereka gak pengen hal itu terjadi, mereka buka setup terlebih dahulu, Be. Iya, ditambah dengan Lordnya kebetulan di atas ya. Iya. Jadi lane jauhnya di area bawah dan hal tersebut akan membuat Cema tidak bisa melakukan split push. Otomatis ya mereka harus join team fight dan ternyata sergapan yang dilakukan oleh Super Shark ini ternyata berbuah manis apalagi dengan Numen 16 dan juga Conceal Play yang sedari tadi memberikan sebuah kejutan. Iya, dan posisi dari Basic pun yang cukup cepat ya sekarang posisinya Basic ini tinggal nempel aja ke arah Super Shark dan juga bahkan ke arah seorang Hun. Mobazane akan ditinggal sendirian tentunya berada di paling depan. Sementara dari Lord yang udah mulai berjalan ke area bawah, Conceal Play mungkin aja bisa kita lihat tapi masih dalam waktu cooldown. Dan bahkan dari Sikat kali ini mencoba untuk bertahan di area belakangnya. Fight Chicken bakal coba untuk melakukan distraction ke arah backline. Sikat bakal coba untuk mundur terlebih dahulu tapi takedown-nya connect dari seorang Mobazane dan bahkan tumbang. Basic kali ini berhasil untuk mendapatkan turret di area bawahnya. Lordnya berhasil untuk di-clear secepat mungkin oleh Burn X-Flash, namun Sikat akan menjadi pemain yang tumbang terlebih dahulu karena udah kelihatan target dari Fight Chicken memang dia nggak bisa nge-cancel reward manipulation-nya. Yes. Tapi setidaknya dengan damage yang bisa dibilang diberikan oleh Fight Chicken dan bahkan di TB semua turretnya ini benar-benar bisa dipanis habis-habisan oleh pemain-pemain The Valley sementara masih mau lebih. Kali ini masih ada shield dari seorang Super Shark dan bahkan dari Cemanya tertangkap oleh seorang Fight Chicken yang mau bahas kali masih mau lebih dari Basic menjaga posisi dari backline-nya dan dapat kill diamankan. Sementara dari The Valley berhasil untuk memwipe out pemain-pemain dari Kamboja dan 1-0 diamankan oleh tim North America. Congratulations untuk The Valley. Wow, game pertama yang benar-benar manis banget. Dari segi inisiasi yang mereka ciptakan, dari segi drafting yang mereka bawa juga, benar-benar berhasil menghalangi split push yang bisa